Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai persiapan PTS semester genap ya. Matematika untuk part 5. Untuk part 1, part 4 kalian bisa cek link deskripsi pada video. Sekarang kita lanjut aja ke soal ya. Perbandingan kelereng yang dimiliki Dedi dan Chandra ini adalah 4:9. Jika Chandra memiliki kelereng 36, selisih kelereng yang mereka miliki adalah berapa gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan perbandingan juga. Yang awalnya perbandingan D banding C sama dengan kelerengnya Chandra. Nah, ini banyaknya kelereng C ya. Banyak kelereng C. Kalau di sini D, sekarang ini banyaknya si C, kelereng C. Atau kelereng si Chandra. Nah, perbandingannya D banding C adalah kan 4:9. Yang si D itu berada di depan, baru yang si Chandra. Gitu ya. Nah, karena kita mau mencari ya, yang Chandra udah ketahuan 36, tapi yang Dedi itu masih belum. Makanya kita tulis variabelnya X gitu. Kalau kalian mau variabel lain juga nggak apa-apa. Nah, 4/9 ini bisa kita tulis ya, 4/9 ini sama dengan kayak 4/9 gitu ya. Makanya 4/9 sama dengan X per 36. Nah, di sini kita bisa pindah ruaskan si 36. Karena kita mau meninggalkan si X-nya itu di sebelah kanan sendirian. Maka kalau yang awalnya pembagian ya, si 36 menjadi 36 dikali dengan 4/9 sama dengan X. Nah, ini bisa kita coret ya menjadi 4 ya. 36 dibagi 9 kan 4 ya. Maka 4 kali 4 sama dengan X. 4 kali 4 yaitu 16X. Nah, berarti ini merupakan banyaknya kelereng Chandra ya. Ini banyak kelereng Chandra itu banyak kelereng Dedi itu ada 16. Nah, ada 16. Sedangkan Dedi ya, Chandra ya, seharusnya Chandra ini ada 36. Nah, ada 36. Karena yang kita mau cari adalah selisih kelereng, otomatis yang namanya selisih berarti kan dikurang ya. Jadi yang besar dikurang dengan yang kecil gitu ya. Jadi 36 dikurang dengan 16 sama dengan 20. Nah, jadi udah tahu ya, kita jawabannya adalah yang bagian A gitu. Nah, selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya ini kita memerlukan pengetahuan yang dalam, khususnya kalau kita hanya mau melihat soal tanpa perhitungan. Jika X itu merupakan pekerja memerlukan Y hari untuk membangun Z rumah, waktu yang diperlukan Q pekerja untuk membangun R rumah adalah titik-titik. Nah, di sini kita akan mau membuat tabel terlebih dahulu mengenai hubungan pernyataan tersebut ya. Jadi kita buat di sini banyak pekerja gitu ya. Banyak pekerja. Banyak pekerjanya awalnya apa? Banyaknya pekerja kan X ya. Ini X. Selanjutnya kita lihat lagi nih, banyak rumah. Banyak rumah sama hari ya. Oke. Di sini banyak rumah juga bisa kita tuliskan menjadi Z karena kan membangun Z rumah. Nah, Z rumah ini bisa kita gantikan, bisa jadi 10 berapa gitu ya. Nah, hari yang dibutuhkan adalah Y gitu ya. Oke, sekarang kita lagi waktu yang diperlukan pekerja gitu. Waktu yang diperlukan pekerja itu ditulis di sini Q karena kan dia banyaknya pekerja. Nah, untuk membangun banyaknya rumah gitu ya, maka di sini kita tulis R. Berarti yang dicari adalah bagian si berapa hari gitu ya. Nah, di sini pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu hubungan banyaknya pekerja dengan banyaknya rumah. Kita hanya butuh dua ini terlebih dahulu, baru nanti akan kita sambungkan dengan si harinya. Ya, jadi kita lihat ya, semakin banyaknya pekerja, tentu semakin banyak rumah gitu ya. Jadi ini semakin banyak pekerja, semakin banyak yang bisa dibuat rumah. Nah, ini namanya kan perbandingan senilai ya. Kita menggunakan konsep perbandingan senilai. Karena apa? Keduanya sama-sama naik. Perbandingan senilai juga bisa kedua-duanya sama turun. Gitu. Nah, rumusnya apa? A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Di mana kalau misalkan si X ini kita asumsikan dengan A1 dan Q ini A2, sedangkan Z ini B1 dan R ini B2, maka si A1-nya itu menjadi X, A2-nya Q sama dengan Z per R. Atau kalau kita mau kali silang berarti XR gitu ya, sama dengan
ZQ. Oke. Ini baru hubungan antara banyaknya pekerja dengan banyak rumah. Sekarang karena kita masih ada lagi, yaitu kita akan mencari hubungan hari dengan banyak rumah dan juga banyaknya pekerja. Jadi udah gabungan seluruhnya gitu ya. Kita gabungin nih. Ini kita gabungin keseluruhan. Nah, gimana caranya? Tadi kita tahu ya bahwa si A1-nya ini akan kita ganti menjadi si harinya terlebih dahulu nih. Kita akan lupakan bagian yang awal tadi ya. Maka si A1-nya ini akan menjadi Y, A2-nya ya tentu aja yang bagian bawahnya sini ya. Ini A2. Karena A2-nya ini masih berupa tanda tanya atau yang kita tanyakan, dan B1-nya itu akan menjadi XR, B2-nya lalu ZQ gitu. B2 ZQ, ini tulisannya jelek banget ya, ZQ. Ini B2. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Apa sih hubungannya ya? Kalau kita lihat hubungannya, ini merupakan perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai. Oke. Berbalik nilai, maaf. Perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai. Kenapa? Kalau misalkan ya yang ini bakal naik ya atau enggak turun, nanti si harinya semakin cepat ya kan, otomatis berkurang. Kalau ini banyak, yang ini akan semakin cepat. Otomatis naik sama turun itu kan berbanding terbalik ya. Makanya kenapa kita menggunakan rumus berbanding terbalik. Jadi A1 per A2 sama dengan B2 per B1, di mana A1-nya kita dapat Y dan A2-nya kita masih tanda tanyakan. B2-nya ZQ ya, ZQ per B1-nya XR. Maka hubungannya bisa kita terlihat ya. Kita akan kali silang terlebih dahulu. XR dikali dengan Y sama dengan tanda tanya dikali dengan ZQ. Nah, kita kan mau memindahkan tanda tanya doang ya. Maka XR dikali Y per ZQ ya, sama dengan tanda tanya. Oke, kita cari yang XRY atau XYR itu sama aja ya. Mau kita, yang penting ada urutannya. XYR itu masih bisa, terus QZ sama dengan tanda tanya gitu. Kita cari jawabannya, yaitu D ya. Pak, kenapa kok bisa dibalik ya? Kita akan berurutan sesuai abjad dari huruf ya. Kalau misalkan R sama Y, tentu kan duluan, nantinya bisa jadi si Y gitu ya. Atau kalau di sini kita lihat lagi, kita sesuaikan saja dengan optionnya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Perbandingan uang Ani dan Ina adalah 3:5. Jumlah uang mereka adalah 400.000. Oke, selisih uang keduanya adalah titik-titik. Nah, di sini kita harus mencari tahu terlebih dahulu adalah jumlah dari perbandingan mereka, yaitu kan kalau Ani itu punyanya 3, si Ina perbandingannya itu adalah 5 ya. Sekarang kita jumlahkan terlebih dahulu keduanya. 3 tambah 5 sama dengan 8. Lalu kita cari selisihnya nih. Selisihnya adalah 5 dikurang dengan 3 sama dengan 2. Jadi kalau misalkan jumlah kalian mau 5 tambah 3 juga nggak masalah. Selisih itu kita usahakan yang besar dikurang dengan yang kecil ya. Nah, selanjutnya baru kita mencari selisih. Rumusnya apa? Perbandingan selisih ya, perbandingan selisih yaitu si 2 ya tadi per perbandingan jumlah. Perbandingan jumlah dikali dengan jumlah uang mereka. Jumlah uang mereka gitu ya. Oke. Perbandingan selisihnya tadi 2, perbandingan jumlahnya itu 8 dikali dengan 400.000. Oke. Kita bisa mencoret ya si 40 dengan 8 ya, 40 ya. Jadi sisanya nolnya masih ada 4. 40 dibagi 8 itu hasilnya 5. Maka 2 dikali 5, jangan lupa nolnya ada 4. Jadi 2 dikali 5 itu 100.000. Ada jawabannya? Ada ya. Jadi seperti itu selisihnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk part 5 ini. Nanti kita akan lanjut ke part 6.
Apabila ada kesalahan maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.